Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqa. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya mendapat tugas dalam Ansyitoh Mungahan dan kajian hadis. Ini merupakan kaitan juga dengan tanggal 28 Syaban tahun 44 ya. Sekarang 46. Kaitan dengan 20 Ramadan, 20 Syaban 1444 dulu. Itu ada kaitan dengan hadis waktu itu, bagaimana menggapai Ramadan yang mendapat barokah. Di Ramadan yang menggapai barokah. Maka sekarang menggapai magfirah. Ya seperti biasa, saya karena senangnya kajian hadis, kebetulan di Unis banyak dapat tugas ngajar hadis, jadi resep gitu ngebahas hadis. Jadi kalau akan yang ditanyakan seperti tadi saya katakan langsung saja interupsi ya. Mulai dari tamhid dan kajian hadis ini dengan metode atau langkah 11 tak. Mulai dari tamhid, kemudian tausik, tahrij, tarikh dan seterusnya. Jadi menyambut bulan Ramadan dengan segala usaha itu sangat penting maknanya agar meraih ibadah ritual dan sosial yang berkualitas. Ibadah di bulan Ramadan itu mempunyai nilai lebih dibanding lain, karena terdapat malam qadar atau Lailatul Qadar. Persoalannya apakah yang penting itu menyambutnya atau pelaksanaan ibadah Ramadan? Maka jawabannya sudah tentu persiapan, pelaksanaan maupun pasca Ramadan. Nah, hadis yang dikaji di sini lebih terfokus pada pelaksanaan, jadi pasca naman. Belum dibahas di dalam hadis ini, tapi pelaksanaannya itu tamhid atau muqaddimah atau pembukaan. Kemudian tak yang kedua tausik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 juz 1 halaman 65. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan, menegakkan Ramadan, imanan, dasari iman, wahtisab dan ihtisab, maka akan mendapat ampunan lahu baginya maka taqaddama min danbi, dari apa yang telah lewat mereka lakukan. Makanya sekarang temanya Ramadan maghfur atau mendapat magfirah. Kalau 2 tahun yang lalu Ramadan mabruk atau mendapat barokah. Beberapa pertanyaan perumusan dari hadis ini. Apa makna qiyam Ramadan dalam konteks hadis ini? Kemudian apa makna imanan ihtisaban? Kemudian apa saja bentuk dosa yang diampuni karena mata qaddama min danbi? Dan bagaimana korelasi hadis ini dengan konsep taubat? Dan apa implikasinya? Termasuk juga korelasi hadis ini dengan Quran maupun dengan hadis-hadis
yang lainnya. Tak kedua. Tak ketiga, tahrij. Hadis ini cukup populer di kalangan ulama muhadis, sehingga seluruh penyusun 7 kitab ahli hadis atau 7 muhadis al-masadir asliyah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, hanya Ibnu Majah yang tidak meriwayatkan, sedangkan yang 6 itu meriwayatkan. Makanya kalau oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis semacam ini sering disebut rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Walaupun secara tasih bukan masuk populer, bukan masuk mutawatir, karena sahabat yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan juga An-Nasai meriwayatkan dari yang lain, yaitu Ibnu Musayyab dan Aisyah. Jadi ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi hadis ini cukup populer kuantitasnya, walaupun hadis ahad, tetapi sahih kedudukannya. Ya. Itu tak yang keempat. Kemudian yang kelima, tanasub atau kaitan hubungan korelasi hadis ini dengan Al-Quran. Kalimatnya, hadis man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Ada kaitan dengan Al-Baqarah yang dibacakan oleh Bapak adik kita tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra yasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Korelasinya antara lain, Ramadan itu sebagai momentum spiritual dan pengampunan dosa. Hadis menekankan bahwa qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab akan menghapus dosa yang telah lalu. Sementara surat Al-Baqarah 185 menyebut bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang mengandung hidayah dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Keduanya menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya bulan saum, tetapi juga momen untuk memperdalam ibadah, baik melalui sholat malam atau qiyamul lail, maupun memperbanyak tilawah Al-Quran, karena syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Kemudian zikir, waliyataqabbaru wa la'allakum tashkurun, dan amal kebaikan. Kemudian yang kedua, ibadah dalam Ramadan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ayat menyebutkan bahwa Allah menginginkan kemudahan, yuridullahu bikumul yusra, dan bukan kesulitan. Maka dalam ibadah Ramadan, hadis ini menekankan bahwa sholat malam di bulan Ramadan membawa manfaat besar, karena ada salah satu ulama seperti An-Nawawi, ulama abad ke-7, qiyam Ramadan itu mengandung arti tarawih. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi apakah hanya tarawih? Tentu saja kita kaji. Ketiga, qiyam Ramadan sebagai manifestasi dari iman dan syukur. Hadis menyebutkan imanan dan ihtisab itu sebagai syarat diterimanya qiyam Ramadan. Sedangkan ayat di sini wala'allakum tashkurun, agar bersyukur. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang keempat, tazkiyah, dimensi tazkiyah, pembersihan diri dalam Ramadan. Hadis menegaskan penghapusan dosa sebagai hasil dari qiyam Ramadan, yang berarti Ramadan adalah kesempatan untuk tazkiyatun nafas, penyucian jiwa,
Ini tentu kalau istilah tazkiyah mah ahli tasawuf yang bicara. Jadi ayat ini menekankan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dalam mencapai ketakwaan. Tazkiyatun nafas dari situ. Keduanya menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan kualitas keimanan, pembersihan diri dari dosa dan noda. Seperti dalam hadis pada bahasan yang lalu, supidati syayatin ya. Jadi ayat 185 surat Al-Baqarah menekankan pentingnya saum, hidayah Al-Quran karena paman syahida minkum syahra, dan syukur karena la'alakum tashkurun. Maka bulan Ramadan sementara hadis menyoroti keutamaan qiyam Ramadan sebagai sarana pengampunan dosa. Nah, keduanya mengajarkan bahwa Ramadan adalah bulan penuh barokah, magfirah yang harus dimanfaatkan untuk mengaitkan ibadah dan meraih pengampunan. Jadi selamanya magfirah itu ada selama bulan Ramadan teh, bukan berdasar hadis dhaif ya. Awaluha rahmatun, ausatuha magfiratun, akhiruha idkun minan nar. Itu hadis dhaif. Kalau dikaitkan dengan hadis sahih, sebetulnya selamanya juga selama 1 bulan rahmah, magfirah dan idkun minan nar itu berjalan. Jadi walaupun mautnya sebelum tanggal 10, nah tiga-tiganya tetap berdapat gitu. Tapi kalau sebagian-sebagian kan kalau mau tanggal 10 sebelumnya baru rahmat, ya magfirahnya encan. Jadi kalau berdasar hadis sahih mah selamanya selama bulan Ramadan. Berita terakhir lagi, Pak. Itu minamnya. Tapi ulah wakamawat. Kemudian tanasub hadis dengan hadis bangga. Tanasub bangga. Tanasub dengan digerak. Ya. Ayat kawitan sareng ayat hadis man soma Ramadan. Iya. Kami iman soma. Iya. Apakah ada kaitan? Karena di ayat ini kan syahrul Ramadan yang lagi unzila. Ini tentang bulan Ramadan itu adalah al-yasumbu. Ya. Saum. Maka ya lampung relevan asalnya. Ya, sebetulnya kaitannya bagian ketiga, tanasub ketiga di sini. Iya. Jadi ada man qoma Ramadan, ada man soma Ramadan, ada man qoma Lailatul Qadar. Jadi man qoma itu. Jadi memang kalau dikaitkan, korelasikan, jadi menegakkan Ramadan itu termasuk juga saumnya dan mengharap Lailatul Qadarnya dan juga sholat malamnya. Jadi tiga-tiganya semuanya. Maka tanasub hadis ini dengan hadis lain. Antara hadis yang dikaji man qoma Ramadan imanan wahtisaban gupirolahu mata qaddama min danbi. Kemudian ada hadis qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ini yang dibahas seperti tadi pada bulan Syaban tahun 1443 di sini. Itu hadis ini yang saya bahas. Kalau tidak salah 36 halaman itu. Iftaradu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurrima khairaha faqad hurrima. Maknanya udah kita bahas. Jadi hadis ini menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan. Hadis kedua menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah. Dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Maka hadis pertama memberikan cara untuk meraih keberkahan, dan hadis kedua
itu menunjukkan jaminan. Kemudian kaitan yang kedua, peluang besar untuk mendapatkan ampunan. Jadi hadis kedua menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas karena setan-setan dibelenggu dan ada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Hadis pertama menjelaskan bahwa dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan sholat malam maka akan mendapat ampunan. Kemudian ketiga, keterkaitan antara qiyam Ramadan dan keutamaan malam Qadar. Hadis keduanya menyebutkan Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi menegaskan pentingnya beribadah di malam-malam tersebut. Nah, hadis pertama menekankan pentingnya qiyam Ramadan. Jadi antara dua-duanya saling keterkaitan. Dan dimensi spiritual dan transformasi tadi seperti disebut. Jadi hadis pertama menggarisbawahi bahwa Ramadan adalah bulan perubahan di mana manusia lebih mudah untuk beribadah karena gangguan setan diminimalkan, dibelenggu. Hadis kedua menekankan bahwa seseorang harus mengambil peluang ini dengan meningkatkan kualitas ibadah, terutama sholat. Kesimpulan keterkaitan, hadis pertama menggambarkan Ramadan sebagai bulan penuh barokah. Hadis kedua menjelaskan cara terbaik untuk mendapatkan bulan barokah tersebut. Bahkan disebut bulan magfirah. Keduanya saling melengkapi. Kemudian hadis berikutnya, kaitan dengan hadis berikutnya. Mangga. Ini hadis riwayat Ahmad yang disebutkan tuktahu fihi abwabul jannah wa yudlaqu fihi abwabul jannah wa tudallu fihi syayatin. Apakah ini majaz atau ya? Ini pertanyaannya, jadi sebelum Ramadan datang, apakah pintu surga, pintu neraka itu posisinya seperti apa? Begitu. Ya. Karena seolah-olah ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, apakah sebelumnya ditutup? Ya. Kemudian pintu neraka ditutup, apakah sebelumnya dibuka? Padahal surga neraka itu kan mungkin konteksnya nanti ketika setelah mahsyar, sehingga apakah ini majazi gitu ya, seolah-olah jadi jalan menuju surga itu terbuka di bulan Ramadan melebihi bulan sebelumnya, dan di bulan Ramadan jalan-jalan menuju neraka itu tertutup sulit gitu ya. Kemudian godaan-godaan setan itu juga melemah karena keutamaan Ramadan dan karena amalan orang beriman di saat Ramadan, kan begitu? Ya, saya kira majazi atau hakiki. Menurut saya dua-duanya, hakiki maupun majazi. Kalau disebut hakiki, ya bisa dipercayai bahwa kalau di luar Ramadan pintu neraka terbuka, tapi apakah pintu surga tertutup? Ada ulama yang mengartikan demikian. Makanya saya memahaminya hadis itu tritura. Jadi singkatan titura, tiga tuntutan Ramadan, tiga tuntutan Ramadan. Tuntutan pertama adalah membukakan pintu surga. Artinya kita harus membuka peluang ibadah. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari tuktahu abwabus sama, pintu langit. Jadi membukakan pintu surga artinya memperluas pintu atau memperbanyak jalan ke surga, ibadah. Kemudian tuglaku
abu-abu nar, dikunci pintu neraka, artinya kita harus menghalangi orang-orang maupun diri sendiri untuk menempuh jalan ke neraka. Jadi itu tuntutan kedua. Dan tuntutan yang ketiga adalah di belenggunya setan, artinya kita harus yang membelenggu setan itu. Jadi majazinya antara lain, ya tentu saja kan tidak ada tafsiran tunggal. Jadi tidak ada interpretasi tunggal, ya pasti macam-macam. Itu mah sekedar pemahaman. Jadi itu bisa majazi, bisa hakiki. Kalau hakiki bagaimana bulan Ramadan pan pintu neraka ditutup atau setan itu dibelenggu, tapi banyak yang maksiat, maknanya manusia itu yang jadi setan gitu. karena setan jin yang dikunci itu. Nah, kemudian tadi juga kan surga itu di alam mahsyar, tadi neraka. Memang di tafsir At-Tabari juga dikemukakan bahwa uiddat lil muttaqin itu surganya sudah ada. Neraka juga sudah ada, walaupun ada juga yang mengatakan neraka dan surga teh belum dibikin, tapi kan Nabi Adam dulu udah di surga. Jadi sebetulnya ke surga teh balik kampung gitu. Mudik. Karena sebetulnya kan Allah itu sudah mewajibkan kepada dirinya sendiri memberi rahmat kepada manusia. Allah teh bukan tabiat ya. Fitrah atau sifat utama Allah itu pemberi rahmat. Wa kataba ala nafsi rahmah dalam surat Al-An'am. Jadi pada dasarnya Allah itu memberikan rahmat. Makanya tidak ada yang disiksa manusia itu kecuali berbuat dosa. Jadi hanya yang berbuat dosa, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi tidak ada yang masuk neraka manusia itu kecuali yang berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa, taat ibadah itu pasti masuk surga, karena Allah itu mewajibkan kepada dirinya. Jadi bukan yang lain mewajibkan kepada Allah, tapi dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala mewajibkan akan memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Makanya selama di dunia ini rek doraka, rek taat maupun maksiat tetap saja kan dapat rahmat. Anu kafir, anu jahat, anu korupsi triliunan, lamun teu kapanggih ku KPK aman-aman saja. Karena Allah itu selalu memberi rahmat kepada siapapun. Kepada siapapun. Jadi tidak akan menyiksa. Itu sebetulnya salah satu makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kaitan dengan surat Al-Anfal, mughayyiru nikmah. Jadi Allah tuh memberikan rahmat, memberikan nikmat. Nah, bisa jadi siksa itu kalau dia durhaka. Jadi itu mungkin. Tapi ya tidak ada tafsiran tunggal seperti tadi saya katakan. Jadi sah saja maknanya mangga gitu ya, penafsiran. Ya. Ini berkenaan dengan hadis yang di halaman 5 itu ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Iya. Kalau dihubungkan dengan surat Al-Qadar itu kan itu menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar itu anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah dijelaskan. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, apakah Lailatul Qadar itu akan berulang di setiap Ramadan gitu ya? Ya itu ya, ini yang jadi pertanyaan masyarakat ini. Yeah. Kalau ayat itu kan jelas katanya, Lailatul Qadar itu menjelaskan ketika turunnya Al-Quran, dan pada malam itu ada malam keistimewaan. Nah, berkenaan dengan hadis ini, tapi dijelaskan juga di dalam hadis ini, maka Lailatul Qadar ini memang akan turun setiap
bulan Ramadan, sekalipun banyak hadis juga yang mendukung ya Pak ya, seperti katanya ada malam-malam gaji ya, ada beberapa hadis. Tapi ini ingin kejelasan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Persoalannya apakah malam Qadar itu akan selalu berulang setiap Ramadan? Tapi surat Al-Qadar mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar, menurut saya tidak berarti membatasi malam Qadar. Hanya Quran turun pada malam Qadar. Jadi malam Qadar itu selalu ada. Sudah ada sebelumnya dan akan tetap berada. Hanya Quran diturunkan pada malam Qadar mana. Itu pertama. Terus yang kedua, tanazzalul malaikah warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Di situ kan tanazzalu. Tanazzalu itu fi'il mudhari kan? Karena kalau fi'il madhi tanazzala. Jadi tatanazzalu. Jadi turun. Jadi artinya bisa berulang. Bisa turun. Ya bisa akan, bisa sedang, bisa telah. Jadi kan tidak terbatas waktunya kalau fi'il mudhari. Ya, karena itu tanazzalu. Itu dari sudut bahasa. Dan pada malam Qadar, bulan Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, itu kan bisa dipahami seperti Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah memahaminya. Quran itu turun 3 kali. Ya, 3 periode. Periode pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, periode kedua dari Baitul Izzah kepada Rasul, dan periode ketiga adalah pengulangan turun. Jadi pengulangan turun Al-Quran yang pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu turun semua. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasul itu secara berangsur diturunkan kepada Rasul itu. Dan turun kemudian Lailatul Qadar ialah pada bulan Ramadan terakhir. Makanya Jibril itu yudarisul Quran. Jadi Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Ya, ngederes. Dan malaikat Jibril mendengar, mendampinginya. Dan cara turunnya berbeda. Ketika turun kepada Rasul mah sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, secara berurutan sekarang seperti halnya turun di Lailatul Qadar terakhir di bulan Ramadan, bulan Ramadan Rasulullah SAW terakhir. Jadi ketika mengulang bacaan Rasul dengan malaikat Jibril itu urutannya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Makanya metode pendidikan yang kita gunakan dalam pengkajian Quran harus ada 2 macam. Yaitu metode yang pertama Al-Halul Murtahil. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Muhammad namanya ya, Muhammad Al-Hakim. Ketika Rasul ditanya ayul amal afdol, amal apa yang afdol berkaitan dengan Quran, maka Rasul menjawab al-halul murtahil. Apa itu al-halul murtahil? Yaitu yaqra'ul Quran fi awalihi, apabila irtahala maka irtahala, apabila selesai maka ulangi lagi. Itu metode pertama.
Jadi kalau Bapak dan Ibu punya majelis taklim, metode tafsir Quran harus dengan 2 metode. Metode pertama ngahanca Al-Quran dari Al-Fatihah terus. Metode yang kedua sesuai dengan tema, sesuai dengan topik, tematik. Seperti ansitoh kita tematik ya. Jadi tengah hanca kan, seperti di Fakultas Tarbiyah tafsirnya tematik karena tengah hanca kecuali di dalam ulumul Quran ya. Bu Ulfah itu dalam paham Bali ulumul Quran kan ada surat Al-Fatihah dibahas. Yang sekarang lagi diproses buku saya tentang surat Al-Fatihah. Jadi itu dua metode. Sebab kalau hanya satu metode tematik, ya nasibnya seperti di Indonesia. Karena di Indonesia mah kalau bulan Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun eta teh geus lecek ke seluruh penceramah taraweh eta keneh. Bukan lecek bacaannya ya. Jadi, nanti bulan Syawal bab silaturahmi. Bahwa nanti bulan haji bab haji. Karena tidak ada bulan waris jadi ayat waris mah teu kabahas. Ayat perkawinan teu kabahas dah wa min ayatihi wungkul gitu. Wa min ayatihi. Bahkan doa nage sakinah mawadah warahmah kan? Iya. Samawa lagi singkatannya. Sakinah mawadah warahmah teh kok jadi samawa kudu mah samaro. Dan rahmah. Makanya saya susun buku itu Barokallahu laka wa barokah alik itu 200 halaman. Itu barokallahu laka wa barokah alaik wa jama' bainakuma fi khairin. Itu saya susun 200 halaman. Biasanya kalau saya buku itu kan kalau ada penerbit maka diterbitkan, kalau tidak ada penerbit terbitkan sorangan. Kalau laku dijual, namun teu laku bagikeun. Jadi dibagikan ke para ustadz gitu. Dan itu hadis barokallahu laka wa barokah alik itu kritikan terhadap doa orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau berdoa kepada yang nikah itu birrifa wal banin, semoga pernikahannya rukun dan segera punya anak. Itu dikritik kata Akil yang wafat 68 salah, Akil bin Abu Thalib ketika nikah didoakan birrifa wal banin. Maka dia mengatakan la taqulu kata jangan kau katakan seperti itu. Tapi barokallahu laka wa barokah alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi doa itu yang benar. Jadi bagaimana sakinah mawaddah warahmah? Ya itu kan berdasar ayat. Tapi kalau berdasar ayat cuma 3 kan? Kurang kan ya? Sakinah liyaskunu ilaiha. Kemudian mawaddah warahmah. Padahal di dalam ayat itu ada 9 langkah. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja taskunu dan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Beda dengan barokah memincakup. Tapi kan bukan masalah hadis itu yang kita bahas. Tapi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh dengan 11 langkah. Jadi kembali kepada Lailatul Qadar, kalau berdasar ayat itu tanazzalu fi'il mudhari, jadi bisa terjadi Lailatul Qadar itu berulang karena tanazzalul malaikah. Kemudian di dalam hadis dikatakan kan iltamisu bilailatul qadar, carilah untuk mendapatkan Lailatul Qadar supaya kita mendapat atau meraih keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Kan lumayan itu 1000 bulan
80 tahun langkung ya. Jadi cantang tuh kan rata-rata umur umat Rasul ketika ditanya, kata Rasulullah SAW antara 60 sampai 70. Itu rata-ratanya. Jadi Pak Saifuddin sekarang sudah dapat bonus 2. Kan saya lahir 12 Rabiul Awal 1374. Sekarang 1446, berarti kan 72 umur saya. Ini sudah lewat 2 tahun. 74 atau 54? 12 Rabiul Awal 1374 Hijriah. Menawi teh Masehi. 1374 Masehi nama berbeda-beda karena ketika daftar ke SD itu bingung. Ya, dikieu teh. Jadi bingung. Jadi ingat nate Hijriah wungkul. Makanya ketika daftar ke SD disebut 56. Disebut sampai ijazah juga di Unisba pensiun umur 68 padahal 65 kan. Jadi untung pensiunnya telat. Ustaz namihan Mangga. Kata Al-Qadar kalau dilihat dari sisi bahasa itu kan merupakan akar dari takdir ya. Iya. Tapi kenapa Lailatul Qadar terjemahkan bukan malam takdir, tapi malam kemuliaan? Nah, ini gimana penjelasannya? Iya. Sebetulnya kemuliaan mah terjemah kan. Oh, itu semua. Iya, terjemah di kita malam takdir itu malam kemuliaan. Padahal qadar itu takdir. Jadi malam qadar itu malam Allah menakdirkan nilainya seperti itu. Keputusan ya atau bentuk. Iya, Bukan keputusan. takdir kaitannya dengan nasib manusia gitu. Kalau nasib mah kan sesuai dengan usaha. Karena lirijali nasibu mimat tasabu. Kalau nasib mah sesuai dengan usaha. Lirijali laki-laki nasib mendapat nasib limat tasabu. Hasil usaha. Walin nisa'i nasibu mimat tasabna. Jadi nasib mah ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ulaika lahum nasibum mimma kasabu, hasil usaha. Jadi walaupun doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kaitan dengan usaha dikabulkan atau tidak itu nasib. Jadi nasib mah sesuai dengan usaha masing-masing. Kalau qadar itu usaha atau tidak karena Allah ada punya wewenang gitu. Ada punya otoritas. Hak prerogatif Allah itu. Makanya qadar takdir itu ada, maka dikaitkanlah apa takdir yang berperan atau usaha yang berperan. Eta mah penafsiran berbeda-beda. Jadi malam qadar itu kaitan dengan takdir. Allah menakdirkan, maka disebutlah kemuliaan melebihi yang lain. Gitu. Ninten, nah itu mah cek abdi ketafsiran. Kami sekarang ayat ini kemana? Di surat Dukhan 3 sampai 6 itu sebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Iya. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Iya. Amrin bin amrina inna kunna munzirin. Betul. Itu makanya menggambarkan mubarak. Lailatul Qadar itu mubarak dan itu memutuskan. Jadi makanya ada kaitan takdirnya. Jadi memutuskan berdasar takdir. Diputuskan segala urusan. Iya, diputuskan. Jadi segala urusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya hak untuk memutuskan walaupun usaha manusia. Termasuk nasib. Ya. Hanya nasib itu dijanjikan oleh Allah, ada kaitan dengan usaha. Nah ini Ustaz, ada kaitannya dengan budaya kita yang menjadikan pertengahan bulan Sya'ban itu disebut nisfu Sya'ban. Saya pernah ikut beberapa kali, kata ajarannya itu
Jadi di bulan Syaban ini Allah tutup buku, kemudian buka buku yang lain untuk catatan amal kita. Nah, kalau mendengar penjelasan Ustaz barusan, jangan-jangan yang Allah lakukan untuk buku yang baru itu jangan-jangan di Lailatul Qadar itu bukan di nisfu Syaban itu. Walaupun menurut Nasruddin Albani ya, yang wafat 1999, hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Syaban itu tidak ada yang sahih. Jadi keterangan-keterangan tentang nisfu Syaban, pemutusan amal, penutupan buku itu tidak ada yang sahih. Jadi kalau tidak ada yang sahih agak sulit dipertanggungjawabkan. Walaupun menurut ulama Al-Azhar Mesir hadis dhaif ge keur padilatul amal mah bisa dipakai, tapi kan itu menurut ulama Al-Azhar gitu. Kalau menurut ulama Saudi mah hadis dhaif itu bisa kan, bisa dipakai kan. Jadi walaupun tetap aja perbedaan pendapat di kita juga kan, antara Persis dengan Muhammadiyah kan jelas beda. Menurut Persis hadis dhaif aya banyak bisa dipakai, tapi kalau Muhammadiyah, kalau hadis itu dhaif saabreg pun ditolak. Makanya sholat Idul Fitri, Idul Adha Persis kan 75, sedangkan Muhammadiyah kan satu aja takbirnya. Karena perdebatan, karena berdasar penilaian hadis yang 75 itu semuanya dhaif. Tapi kalau Muhammadiyah karena dhaif ditolak semua. Jadi anger we gitu. Jadi bisa saja penafsirannya berbeda-beda di dalam hal ini. Maka ya seperti tadi saya katakan, tafsiran mah ari Quran dan hadis mah mutlak bener. Jadi ada yang mutlak bener yaitu Quran hadis, tetapi penafsirannya tidak mutlak. Makanya Fajrul Rahman yang 988 ya meninggal itu kalau mengkaji hadis dan Quran itu harus dua kan, ada historis, ada tekstual, ada kontekstual. Jadi harus dua-duanya, jadi tekstual dan kontekstual. Jadi tidak bisa karena postmodernnya beranggapan semuanya relatif. Oh enggak, dalam Islam ada yang mutlak benar, yaitu Quran dan hadis ya. Tapi penafsirannya itu tetap berbeda. Jadi yang jelas menurut saya, walaupun dhaif hadisnya ada ya tentang nisfu Syaban itu. Kalau menurut ilmu hadis mah kalau dhaif teu aya gitu. Karena diragukan adanya. Kalau menurut ilmu hadis kan al jarhu qabla ta'dil. Jadi kalau ada yang mengatakan dhaif ya udah dibuang gitu. Walaupun seperti tadi saya katakan ahli hadisnya juga mana gitu, ilmu hadisnya. Jadi kalau ilmu hadis ulama-ulama Al-Azhar Mesir mah dianggap enggak banyak teh gitu. Tapi kalau ulama Saudi ya seperti antara lain ulama Saudi ya Nasruddin Albani ya itu kalau dhaif tidak bisa dipakai gitu. Tapi tadi kaitannya pemutusan amal dalam 1 tahun itu di mana dipertanyakan, karena tidak ada hadis yang sahih mengatakan bahwa apakah bulan Ramadan hanya ditinjau dari sudut bahasa. Qadar itu, Lailatul Qadar itu penetapan. Dan Lailatul Qadar juga kan jadi persoalan di kita. Karena kan katanya Lailatul Qadar itu malam ganjil. Nah, malam ganjil nate nu mana? Ayeuna kebetulan bareng gitu antara Persis dengan Muhammadiyah. Tapi kalau teu bareng Lailatul Qadar teh menurut Muhammadiyah atau menurut Persis kan berbeda. Mudah-mudahan tiap dinten Pak. Mudah-mudahan tiap dinten aya dinten. Iya, beana boating ceuk Muhammadiyah
malam Qadar teh malam ieu cek versi ieu poek teh duanana ge aya bisa satu kan. Jelek mana? Apa nanti itu dengan Saudi sama? Apa malam Qadar itu berdasar penanggalan Saudi atau penanggalan Indonesia? yang jadi persoalan nanti Idul Fitri nanti. Sebab biasanya kalau tanggal 1 Ramadannya bareng, Idul Fitrinya beda. Nah, Idul Fitrinya itu ada yang awal, ada yang akhir. Yang berkaitannya itu dengan zakat, zakat fitri. Kan membagikannya malam Idul Fitri. Idul Fitri malam Muhammadiyah atau Idul Fitri malam Persis. Allah teh mana gitu. Milih nu mana? Nu bener. Tapi hadis bahwa itu malam-malam ganjil itu memang hadisnya ada Pak ya? Ada. Ada. Hanya persoalannya gitu, malam ganjil nu Muhammadiyah atau malam ganjil sanak sadayana. Sanak sadayana. Tiap malam ganjil terus sama sadayana. Tiap malamnya semua karena ganjil terus. Eta mah malam ieu mah ganjil cek Saudi atau Muhammadiyah. Malam ieu mah ganjil cek Persis. Dicutin oleh Pak Yunus Pak. Jadi persoalan ya. Ustaz, bentar. Kan terakhir budaya di kita ini 10 malam terakhir ya. Sekaligus ada pengumatan di dalil. Ya. Jadi kultur itu sampai berbondong-bondong. Nanti sebetulnya fenomena di kitanya gitu. Itu gimana? Ya, tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW pelaksanaan Ramadan di zaman Rasul ternyata tidak menghentikan kan? Iya. Tidak menghentikan kegiatan karena di 10 terakhir juga ada kan perang Tabuk gitu. Ya. Kemudian berjalan kemana-mana, bahkan kalau dalam safar itu boleh berbuka kan? Berarti bulan Ramadan itu bukan meliburkan yang lain. Kalau kita dan saya kutip juga di sini bahwa bulan Ramadan di zaman Rasul di era Hijriyah itu kegiatannya tidak menghentikan. Makanya ada kemarin itu ada khotib mengatakan 11 bulan lah kita berusaha, maka sebulan lah kita khusus ibadah. Yang jadi persoalan apa begitu? Ternyata Rasul perang di bulan Ramadan. Kami kita mah kampus jadi liburan. Iya, tuh kampus kayak libur lamun kitu mah. Padahal Rasulullah kan tetap saja jalan. Bahkan kalau terganggu bisa buka kan? Biar lebih khusyuk Pak kita libur. Terus ekonomi perang Badar itu kan ekonomi itu. Iya. Jadi kenapa jadi perang Badar itu karena ekonomi. Rasulullah SAW mengutus utusan supaya nyegat Abu Sofyan karena dia mengekspor hasil kerajinan atau harta umat Islam, dia ekspor ke Syam bulan Ramadan, maka Rasul mutus supaya dihentikan. Jadi Rasulullah SAW di bulan Ramadan juga tidak menghentikan ekonomi. Jadi ekonomi itu jalan. Makanya kan Ramadan Fair itu kan kalau umat Islam beku ekonominya kan bangkrut. Justru di bulan Ramadan tuh tetap. Makanya saya ngeritik itu umroh Ramadan. Umroh Ramadan 1 bulan itu saya kritik itu. Walaupun adik saya itu promosi. Adik saya kan punya travel, Makdis Alam. Sekarang promosi umroh sebulan Ramadan. Yang jadi persoalan apakah Rasul pernah umroh sebulan Ramadan? Umroh Ramadan aja belum, Rasulullah belum. Kan nggak pernah Rasulullah umroh di bulan Ramadan. Jadi, dan kalau kita perhatikan bagi yang umroh itu kata Rasul ada muhajirin kan umroh minta izin kepada Rasulullah SAW supaya lama-lama di Mekah. Kata Rasulullah bagi muhajir itu 3 hari saja setelah manasik pulang lagi, tidak boleh lama-lama di Mekah. Jadi
Setelah manasik 3 hari pulang. Jangan diam-diam di rumah, diam-diam di Mekah. Bagian yang lain. Itu bagian lain. Dan kalau hadis itu dipraktekkan oleh umat, maka moal heureun model ayeuna Masjidil Haram teh. Travel juga. Iya, travel Uber. Ya, nyata teu laku teh. Kan umroh Ramadan mah. Bahkan umroh Ramadan 1 bulan itu 32 hari dengan Idul Fitrinya di sana. Sekarang itu dipromosikan kan cuma 33 juta, tapi teu dibere dahar. Iya. Cari sendiri. Makan masing-masing. Makan masing-masing, cenakan disuguhan. Ya, karena makan disuguhan makanan gratis, emangnya datang ka ditu terek mengemis. Kan al-aini salasa. Tangan itu kan 3. Yaitu yadullah, tangan Allah. Yang kedua yadul mukti, pemberi. Dan yang ketiga adalah yadus sa'il. Jadi datang ke Ramadan ngarepkeun pamere, itu yadus sa'il, tangannya sudah rendah. Jadi itu tidak mendidik ekonomi. Ustaz, mungkin biasa dikaitkan dengan gagasan Menteri Dikdasmen yang kemarin, yang sekarang, yang ada rencana meliburkan siswa pada bulan Ramadan, gimana? Hanya 5 hari. Ya, artinya kan siswa Ramadan tuh belajar di rumah, bukan libur sekolah kan. Belajarnya dialihkan karena dengan di rumah itu ada pesantren, ada bimbingan. Bahkan cucu saya itu saya tanya kemarin mau pulang nggak bulan Ramadan, katanya ada sarahan. Apa itu sarahan? Yaitu ngaji sebulan. Itu ngaji apa? Ngaji kitab 1 bulan penuh di pesantren. Jadi itu takhusus gitu ya. Jadi gagasannya menurut saya libur sekolah itu ada kaitan dengan belajar di sekolah, maka dialihkan belajarnya di rumah masing-masing. Ya, kalau saya karena saya katakan kepada cucu saya itu libur itu juga perlu ya, perlu juga kan libur itu anak-anak itu. Karena apa? Anak itu kan masa bermain. Dan kalau berdasar hadis, berpisahnya dari orang tua untuk pesantren itu harus di atas 10 tahun. SMP ya. Ya, berarti kita tidak boleh mesantrenkeun anak masih SD. Karena muru auladakum bisolah wahum sabmusinin wapariku fil madoji wahum asnusinin. Jadi perintah sholat ketika 7 tahun, tindak kalau 10 tahun belum taat, dan pariku pisah kalau di atas 10 tahun. Berarti masantrenkeun anak incu teh harus sudah lulus SD. Tidak boleh dipasantrenkeun anak itu masih SD karena belum mencapai usianya. Jadi kalau begitu anak istilahnya itu anak yang belum berusia 10 tahun tidak boleh dipisah dan tidak boleh dihukum kan. Tidak boleh dihukum anak 10 tahun. Ya makan anak TK dicepret. Itu tidak berdasar hadis. Nah, ini ya kebetulan ada PAUD. Jadi kita jadi kalau PAUD itu guru PAUD itu tidak boleh nindak anak dan tidak boleh memberi tugas. Tidak boleh kasih PR anak TK itu. Karena apa? Karena harus di atas 7 tahun. Muru auladakum, kasih perintah itu. Kalau belum 7 tahun tidak boleh dikasih PR. Nah itu kan di PAUD kan itu berdasar hadis itu begitu.
Makanya saya susun buku itu kan hadis pendidikan nih, hadis pendidikan di tarbiyah ini itu urutan. Saya susun urutan hadis dari sebelum lahir sampai wafat. Hanya belum masuk itu barokallahu laka wa barokah alaik di dalam kitab dalam buku saya itu. Karena itu terlalu tebal dimasukkannya, kasihan mahasiswa tanggal ini. Nggak lanjut lagi. Kayak pamitos berhenti mah dihentikan aja ya. Jadi menjelaskan keistimewaan Ramadan. Jadi hadis kedua menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah. Dengan dibukakan pintu neraka. Ini udah langsung imanan wahtisaban ya. Kemudian kaitan dengan hadis yang Qiyam Ramadan. Hadis dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, dia meriwayatkan karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fatuwfiya Rasulullah SAW wal amru ala dzalik summa kana al amru ala dzalik fi hilafati Abi Bakrin. Kemudian wasadaron fihi lafihi Umar ghairu dalik ain ala dalik. Nah, kalau berdasar hadis ini Qiyam Ramadan itu lebih kepada tarawih, Qiyam Ramadan, Qiyamul Lail. Qiyam Ramadan yang tersurat dalam hadis ini dipahami oleh An-Nawawi dengan sholat khusus yang sampai saat ini diistilahkan tarawih. Ibadah tersebut pelaksanaannya dilakukan berjamaah sejak zaman Rasul, tapi kemudian Rasul tidak melakukannya secara berjamaah. Zaman Abu Bakar juga sholat tersebut dilaksanakan seperti yang dilakukan zaman Rasul, tetapi zaman Umar bin Khattab dinobatkan dengan sholat berjamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Jadi kaitan atau korelasi hadis ini dengan hadis yang kita kaji, jadi penegasan tentang anjuran sholat malam bulan Ramadan. Hadis pertama menunjukkan bahwa Rasul sangat menganjurkan sholat bulan atau qiyamul lail bulan Ramadan. Sedangkan hadis kedua imanan wahtisaban. Ya, kemudian praktek ibadah di masa Khulafaur Rasyidin ada penegasan daripada zaman Abu Bakar mah seperti Rasul, kalau zaman Abu Umar ditegaskan dan ada pertanyaan kepada Umar, ini bid'ah. Maka kata Umar kan nikmatul bid'ah hadihi, inilah nikmat bid'ah. Jadi kalau kita melihat hadis ini Qiyam Ramadan itu lebih kepada Qiyamul Lail. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa qiyam itu secara umum menurut bahasa adalah berdiri atau menegakkan. Kemudian hadis yang menjanjikan ampunan bagi yang saum. Jadi kalau tadi dipertanyakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di sini saum. Jadi korelasinya kesamaan dalam janji ampunan. Jadi man qoma Ramadan imanan wahtisaban atau man soma Ramadan. Jadi dua-duanya janji Allah. Mana yang disabdakan oleh Rasul? Bisa saja semuanya oleh Rasul. Jadi kadang Rasul menyebut man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kadang man soma Ramadan atau man qoma Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Asal syaratnya, keterkaitannya imanan wahtisaban dan janjinya magfirah. Ya. Ini cukup panjang. Jadi isinya saum dan qiyam Ramadan itu merupakan dua ibadah utama yang saling melengkapi dalam meraih magfirah ampunan. Keduanya sama-sama
mensyaratkan iman dan ihtisab, keikhlasan. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan besar untuk mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat teks berikutnya adalah tarikh. Terkait hadis tadi, kalau kita melihat akar kata Ramadan itu ya, kalau tidak keliru, Ramadan itu kan pembakaran. Kaitannya adalah penghapusan dosa-dosa itu, maghfirah tadi. Apakah teks dan konteks hadis itu bagi orang yang hanya berpuasa atau seluruh muslim walaupun dia tidak berpuasa gitu kan, dapat ampunan itu? Apakah memang spesifiknya juga ketika ia puasa baru Allah ampuni dengan termasuk ibadah-ibadah lainnya, atau orang yang tidak berpuasa tapi bukan alasan syar'i ya, godin lah gitu bahasa kitanya gitu, apakah dia juga akan mendapat itu atau pada sisi ketika berpuasa? Iya. Yang berdasar hadis ini mah yang menjamin maghfirah itu bagi koma Ramadan, soma Ramadan, atau koma Lailatul Qadar. Iman wahtisaban. Iya, karena harus imanan wahtisaban. Jadi baik koma Lailatul Qadar, koma Ramadan maupun siamul Ramadan syaratnya imanan wahtisaban. Jadi walaupun saum Ramadan tapi bukan imanan wahtisaban, tidak ada jaminan. Bukan tidak ada ampunan, tidak ada jaminan gitu. Kalau ini mah jaminan ampunan, jaminan maghfirah bagi yang saum atau qiyam atau Lailatul Qadar. Harus imanan wahtisaban baru gupiro. Kemudian berikutnya adalah tarikh. Ibadah saum itu telah dipardukan sejak awal karena kama kutiba dalam surat Al-Baqarah 183. Dan saum Ramadan yang dipardukan kepada Rasul itu saum nama sudah ada, sama dengan sholat. Sholat itu kan sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu. Ibrahim, Rabbi ja'alni muqiman sholah kan. Kemudian Ismail itu amur ahlak, terus sampai Nabi Isa kan. Jadi itu sholat semuanya. Hanya peristiwa Isra Mi'raj teh sholat 5 waktu. Jadi sholatnya mah sudah ada kan. Itu sholat itu. Jadi kalau kita wincik sejarah itu sudah saya cantumkan juga di dalam buku fikih ibadah, dan sekarang dipakai oleh Ibu Ulpah ya. Fikih ibadah yang saya susun itu fikih ayat dan hadis tentang ibadah gitu. Jadi ayat dan hadis tentang ibadah, maka itu bedanya fikih yang saya susun. Kalau yang lain kan nyusun fikih itu berdasar judul gitu. Berdasar judul, mana hadisna, mana Qur'ana. Kalau saya berdasar ayat dan hadis. Dari ayat dan hadis itu bagaimana gitu. Jadi terbalik gitu. Dan memang Al-Khalaf gitu mengakui dua macam hadis, dua macam fikih. Jadi fikih itu bisa dari ayat dan hadis, implikasinya bagaimana, bisa juga dari judul ayat dan hadisnya bagaimana. Dan fikih ibadah sholat itu lumayan 612 halaman itu yang saya susun. Nah kembali ditinjau dari sudut sejarah sudah ada. Nah maka pada ini adalah 17 Ramadan, bukan 17 Ramadan, 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah itu penetapan wajibnya saum di bulan Ramadan. Jadi sebelum 2 Hijriah sudah ada saum. Jadi ada saum Yahudi itu Asyura. Nah, Nasrani ada saum Nabi Daud, ada saum Nabi Nuh. Maka saum sebulan, bulan Ramadan baru pada tahun kedua Hijriah.
Dan dari tahun kedua Hijriah juga itu ternyata di bulan Ramadan tuh banyak kegiatan yang dilakukan oleh Rasul seperti saya katakan dikemukakan tadi di zaman Rasul. Jadi pada tahun pertama Ramadan, kemudian tahun kedua Perang Badar, kemudian tahun ke-10 8 Hijriah itu Futuh Mekah, kemudian juga akhir Ramadan 8 Hijriah Khalid bin Walid itu menaklukkan Nakhlah. Jadi banyak itu. Jadi ente pere bulan Ramadan tuh tidak meliburkan diri, aktivitas harian. Makanya kalau sedang aktivitas harian kelaparan, ya boleh buka. Paman kana minkum maridon awal safarin fa iddatu min ayamin ukhor. Jadi kalau safar karena berusaha sehingga berbuka boleh, atau karena sakit ya. Karena sakit itu boleh berbuka. Jadi saum itu makanya kata Pak Dekan tadi harus fisik sehat. Sebab kalau fisiknya tidak sehat nggak usah saum. Itu kakak saya itu sekarang kan sedang menderita stroke ya, Kang Jalal itu. Jadi sekarang itu ingatannya semasa kecil. Jadi pas datang saya manggilnya ketika saya masa kecil aja. Saiful Islam datang ke sana, Jang Guyok, panggilnya itu. Jadi karena zaman baheula gitu. Zaman baheula. Terus kemarin saya tengok juga hari Sabtu dia cerita. Ya Kang teh nama cenah Ramadan teh untuk saum cenah. Non Kang dicarek cenah ku dokter. Carek ku dokter. Jadi sebetulnya sudah saum sejak awal dia. Jadi hayang saum wae. Ya, tapi itu bisa dicarek oleh siapapun, hanya dokter yang taat. Jadi ya saya bilang kan itu sudah ada hubungannya fidyah gitu ya. Sudah ada hubungannya fidyah. Nah, itu kembali kepada yang tadi bahwa fisik itu harus jelas, harus sesuai, harus kondisi. Karena kalau makanya ada sumu tasihu ya. Saumlah pasti sehat. Lamun hadis itu sahih mah nya pasti itu dijamin setiap saum sehat. Tapi untungnya hadisnya dhaif teh. Sumu tasihu. Bagaimana saum itu pasti sehat, ya nu sakit aja teu kudu saum. Jadi artinya tidak ada jaminan bagi yang saum itu sehat. Kalau ngering mah buka aja gitu ya. Memaksakan. Makanya ada tadi fisik harus sehat gitu. Makanya diperiksa ya. Periksa. Saya kan termasuk pasien rutin, setiap bulan saya periksa. Tuh dokter itu periksa. Pak, kalau sakit buka aja ya. Iya dok, saya bilang kalau buka mah, tapi alhamdulillah kalau Ramadan mah untuk gering-gering gitu, saum juga. Tapi kalau harian berat gitu. Ya kita berikutnya adalah tarjamah mufradat atau tinjauan kebahasaan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kayak pamito saya waktosna eureunkeun we nya. Da moal tamat ieu. 26 ke 79 sama itu. Pak ada Muawi materi sudah taruh sakti. Ya mangga pada pokoknya mah teu naon teu tamat oge. bulan kita mati ya. Mangga Po. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suami bersepang sareng Pak Ustaz ahli hadis tarbiyah. Sana ahli hadis belajar hadis. Jadi bulan Ramadan itu cek pasobar mah bulan panggadana.
Jadi baru manfaroha Ramadan apa tos neraka terus diharamkan. Jangan kayak kena hadis dulu. Serius deh. Satu gagal. Setan di talian cepasa. Kemudian mangkoma tadi mangkoma ya dan sabana seterusnya, pansobana seterusnya. Jadi gagal pisan. Tapi ketika berbicara normatifnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Jadi ini ada keterkaitan tentang masalah saum. Apakah ada juga kaitnya dengan masa Nabi Adam yang kayak moyang kita? Tapi saya pernah mendengar, membaca lupa lagi dua-duanya banyak. Jadi ketika Nabi Adam terusir dari Surga. dari surga, makan buah kul ya, Pak Eko ya. Berarti itu ya. Jadi ketika terusir itu Nabi Adam itu maka masih ada sisa buah di dalamnya. Nah, kira-kira. Sedangkan yang dimakan sudah haram. Nah, buah itu tidak akan bersih dan Nabi Adam itu tidak akan diterima taubatnya sebelum 30 hari. Salah satunya ini menarik ini. Ya, salah satunya tadi apa terkaitan dengan bulan puasa yang 20 hari itu atau tidak, atau bagaimana kira-kira Nabi Adam itu menjalankan saum? Kan ahli hadis juga bisa ngapain cari kebiasaan. Bukan Pak. Bisa Terima kasih. Manfaroha bi Ramadan itu kubirolahu atau kodama mendandi itu hadisnya maudhu ya. Jadi jangan dipakai itu manfaroha. Barang siapa yang bergembira dengan bulan Ramadan maka akan dibebaskan dari neraka kalau bergembira saja. Gembira saja. Dan di WA itu ada manfaroha bi Rajab. Bahagia karena Rajab. Tapi nanti kalau Idul Fitri manfaroha bi Idul Fitri gitu. Jadi itu dan masih banyak jadi hadis itu terselip gitu ya. Kalau di medsos itu banyak hadis-hadis terselip. Nah sekarang saum apa ada kaitan dengan Nabi Adam? Tapi kan Nabi Adam sudah diampuni, sudah bersih Nabi Adam itu. Jadi di dalam surat Toha juga panasia kan karena lupa aja. Dan itu siksaan tetap, jadi siksaan bukan siksaan, hukuman tetap karena melanggar, karena diusir, tetapi dia sudah pagoparolah, sudah bebas, sudah tidak ada dosa dari makan buah huldi itu. Jadi oleh karena itu dosa warisan itu tidak ada gitu. Jadi dengan bulan Ramadan 30 hari itu jaminan bagi yang koma Ramadan atau koma Lailatul Qadri atau mansoma Ramadan asal iman dan ihtisab itu diampuni. Jadi kalau begitu kutiba ala ladina min kama kutiba ala ladina min qablikum menurut At-Tabari itu di dalam hal kewajibannya. Jadi bukan pengampunan dosanya karena tidak ada dosa warisan sedikit pun dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam sudah ditandaskan pagofarolah, sudah Allah ampuni. Dan Nabi Adam itu tobatnya kan tidak menyalahkan setan. Rabbana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi di situ mengatakan Nabi Adam itu karena aku sudah mendolimi diri sendiri. Jadi itu mengatakan ya Allah, saya bertobat karena kamarima digoda setan gitu. Setannya udah diciptakan belum? Sudah ada kalau begitu. Sudah ada setan itu. Sebelum iya kata Ibnu Abbas itu iblis itu kan sebelum Nabi Adam sudah ada.
Sudah ada. Bahkan dulu nama kata Ibnu Abbas, iblis itu rajanya jin kan. Rajanya jin dan orang soleh, tapi karena disuruh sujud tunduk kepada Nabi Adam, maka dengan kesombongannya masa aku abawas takbaro gitu kan. Masa aku ciptakan dari api kudu tunduk ke tanah gitu. Jadi karena kesombongan gitu. Nah ini Ustaz benar, potong dari wa yakunu lil malaikati sujudu dan di Adam. Yang disuruh bersujud itu kan malaikat. Iya. Yang diciptakan dari cahaya, yang tidak pernah berdosa, yang yaf'aluna ma yuf'alun. Iya. Tapi ketika jin tidak ikut sujud, kenapa di Adam gitu? Padahal yang dipanggil hanya malaikat. Iya. Dikunakan malaikat. Dengan jin beda ya. Makanya ada minimal 3 penafsiran ya tentang itu. Pertama, iblis itu asalnya malaikat gitu. Bagian dari malaikat. Kemudian ada yang mengatakan jin di luar malaikat. Kemudian perintah malaikat itu kepada seluruh makhluk. Jadi itu 3 tafsiran ya. Disebut iblis itu dari golongan jin karena surat Al-Kahfi kan, wa kana iblisu minal jinni wa fasaqo an amri rabbih. Iblis itu golongan jin, kemudian mendurhakai kepada Allah. Kemudian disebut malaikat karena idqalatil malaik idqulna lil malaikatis judu. Kami perintah kepada seluruh malaikat, maka sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Maka kalau begitu iblis teh dari malaikat, dari golongan malaikat yang durhaka. Kemudian yang itu yang ketiga ya. Jadi bisa dipahami itu. Tapi kan Muhammad Rashid Ridho dari Muhammad Abduh juga mengatakan peristiwa Nabi Adam dan iblis itu sebetulnya gambaran kehidupan kita di dunia. Jadi kalau tadi di surga Nabi Adam, kita juga berada di surga kan? Wa tubihi mutasabiha, yaitu di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu itu segala kebutuhan kan ada. Segala macam sudah disiapkan kan? Apa yang dimakan ibu dimakan kan oleh bayi itu. Jadi sebetulnya masa surga itu dialami juga oleh kita. Kemudian jadi diusirnya yaitu melahirkan. Kemudian diatur ketika itu harus taat dan patuh. Maka ada yang membantah, ada yang membangkang. Jadi itu kaitan dengan kehidupan kita. Jadi kalau tadi apakah iblis itu termasuk malaikat? Bagian karena dalilnya idqulna lil malaikah. Apakah iblis itu dari golongan jin? Karena wakana iblisu minal jinni. Apa saqwa an amri rabbi. Kemudian yang ketiga, seruan ilal malaikat itu seluruh makhluk yang gaib untuk tunduk. Jadi 3-3-nya. Mana anu leres pantafsiran mah seueur. Seueur. Keun we di luanana we pikeun ka barudak. Lanjut. Pak Haji berikan sekap. Jadi seperti tadi saya katakan kalau waktunya sudah habis dianggap cukup dan makanya sengaja saya bagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu buku ini supaya dikembangkan kan. Dan kalau ada pertanyaan susulan mangga di grup WA supaya namahan. Karena biasanya kalau sudah pertemuan itu nambah ilmu. Nanti akan dimasukkan kan jawabannya ke buku terbitan kedua. Baik, kalau begitu mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.